Kita ke informasi selanjutnya, skuad Garuda Pertiwi siap tempur dan sudah mengantongi kekuatan sekaligus kelemahan calon Pakistan dalam laga grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews seputar iNews siang hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Henda pamit undur diri dan sesaat lagi pemirsa saksikan program kami selanjutnya. Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka dalam laga grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 dengan melawan Pakistan pada Rabu malam. Pelatih Garuda Pertiwi Satoru Mochizuki menyatakan skuadnya sudah siap tempur dan mengantongi kekuatan sekaligus kelemahan calon lawan. Meski yakin Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan, pelatih asal Jepang itu menegaskan bahwa Pakistan memiliki keunggulan dalam serangan balik cepat yang bisa mengancam pertahanan Garuda Pertiwi. Kemenangan atas Pakistan akan menjadi modal berharga bagi timnas wanita dalam upaya mereka lolos ke Piala Asia 2026. Mochizuki pun berharap para pemainnya dapat memberikan yang terbaik sambil meminta dukungan kepada para pendukung Garuda Pertiwi. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama dengan anggotanya Arizon Megajaya dan juga Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait dengan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Pemirsa, dua pelaku penipuan di toko emas diamuk warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Modus pelaku dengan menukar emas palsu dengan emas asli. Dua pria ini diamuk warga di toko emas di Pasar Wadung Asri, Waru, Sidoarjo karena ketahuan melakukan penipuan. Kedua pelaku dikeroyok warga karena ketahuan melakukan penipuan oleh penjaga toko. Polisi yang datang segera mengamankan dua pelaku penipuan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Peristiwa ini bermula saat salah satu penjaga toko emas didatangi kedua pelaku dan berpura-pura untuk membeli emas. Setelah meminta cincin emas seberat 3,5 gram, pelaku warga Surabaya ini kemudian berpura-pura mencobanya ke jari. Sebelum dikembalikan ke penjaga toko, emas telah ditukar pelaku dengan emas palsu. Penjaga toko yang curiga dengan emas yang diberikan langsung berteriak minta tolong pada warga yang berada di sekitarnya. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sejumlah plat besi di halte bus Transjakarta hilang dicuri di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak hanya halte, plat besi di jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte juga hilang. Inilah kondisi JPO dan halte bus Transjakarta BNN lama yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi. Kondisi serupa juga terjadi pada bagian jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Beberapa bagian JPO berlubang lantaran plat besi yang menjadi pijakan dicuri. Pencurian plat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus Transjakarta dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu. Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar. Sementara itu ada halte pengganti yang berada tepat di depan kantor BNN.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebanyak 3 bangunan 2 lantai semi permanen hangus dilalap api di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Padang, Sumatera Barat, kesal tak diberi uang untuk beli narkoba. Seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Kebakaran tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api melalap 3 bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari konsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Api bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara di Padang, Sumatera Barat, api melalap bangunan semi permanen hingga warga dan petugas berjibaku memadamkannya. 4 mobil damkar dikerahkan dan 1 jam kemudian api bisa dijinakan. Hasil pemeriksaan, kebakaran akibat ulah seorang pria pemilik rumah yang kesal karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Saat ini, pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, menolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji. Umuh Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umuh Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Maluku Tenggara. Speedboat yang ditumpangi mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong su pucat, su dingin, su lapar. 2 mahasiswa peserta KKN meninggal dunia dalam kecelakaan laut di perairan Debut, Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Peristiwa bermula saat mahasiswa menjalani kegiatan revitalisasi terumbu karang. 7 mahasiswa dan 5 warga lokal mengambil sampel ke laut dengan perahu motor pada pukul 11 siang. Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kedua korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 mahasiswa lain selamat. Mereka semua sehingga kita